Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kamila Alkansa. Pulau Jawa, Indonesia. Si goreng diklaim Malaysia. Pembalap MotoGP. Batik dari mana? Batik dari Malaysia. Seakan Malaysia tidak pernah bosan ya sahabat Kamila akan klaim terhadap budaya Indonesia. Malaysia seringkali mengklaim dan mengekor kepada Indonesia. Sudah tidak aneh lagi ya sahabat Kamila jika ini terjadi pada Malaysia. Sudah berapa banyak produk-produk Indonesia, maksudnya budaya Indonesia ya sahabat Kamila, yang ditiru oleh Malaysia, seperti rendang. Kita tahu dong rendang itu asalnya dari Minangkabau, reok Ponorogo, wayang kulit, sampai-sampai nasi goreng juga dan mie goreng diklaim sebagai budaya Malaysia. Bisakah Malaysia menciptakan budaya sendiri, kesenian, makanan, dan lainnya yang bisa didaftarkan dan dikenalkan ke dunia? Gini loh, ini budaya kami, ini loh bahasa kami, ini loh kesenian kami, dan ini makanan kami yang bisa kami banggakan tanpa harus menirukan dan menjiplak dari negara Indonesia. Mari kita lihat percakapan dua sahabat ini ya sahabat Kamila. Yuk kita lihat apa yang dibicarakan sama mereka. Batik dari mana? Batik dari Malaysia. Dari Malaysia. Rendang dari mana? Apa? Rendang. Rendang juga Malaysia. Oke. Bukan dari Padang. Padang. Ya Malaysia itu ada juga orang Jawa kan. So Oke. Tapi rendang bukan dari Jawa, boy. dari nggak tahu sih tapi dari Malaysia. Dari Malaysia ya? Atuh, rendang mah bukan berasal dari Jawa kakak, dan juga yang pasti bukan berasal dari Malaysia. Rendang berasal dari tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Bagi masyarakat Minang, rendang sudah ada sejak dahulu dan telah menjadi masakan tradisi yang dihidangkan dalam berbagai acara adat dan dihidangkan keseharian sebagai masakan tradisi. Rendang juga diduga telah lahir sejak orang Minang menggelar acara adat pertamanya. Rendang bukan berasal daripada Malaysia. Perkataan rendang itu sebenarnya daripada marandang, iaitu masak dalam jangka masa yang panjang. Rendang sebenarnya berasal daripada Minangkabau, Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, pedagang Minangkabau merantau dengan membawa rendang sebagai bekalan makanan kerana rendang ini tahan lama. Jadi sudah jelas bahwa rendang berasal dari Minangkabau, Kota Padang, Sumatera Barat. Batik merupakan budaya Indonesia yang sangat populer di internasional. Kata batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu gabungan dari kata amba yang berarti menulis dan tik yang berarti titik. Batik pertama kali diperkenalkan kepada dunia internasional oleh Bapak Presiden Soeharto. Dan pada tanggal 2 Oktober tahun 2009, UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan budaya tak lisan dan non-benda. Kelucuan-kelucuan yang dibuat oleh negara tetangga yang lainnya, asal nasi goreng dan mie goreng sedap. Yuk kita tonton saja cuplikannya ya sahabat Kamila. Si goreng diklaim Malaysia. Pembalap MotoGP Fabio Quartararo protes dan sebut berasal dari Indonesia. Betul-betul. Oh, Nah, kan. dari Indonesia. Tapi inilah Malaysia yang selalu ingin meniru budaya dari Indonesia. Malaysia lupa bahwa Indonesia adalah negara besar yang memiliki banyak ragam budaya, kesenian, makanan daerah, tarian daerah, bahkan bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Malaysia menganggap Indonesia ini tidak dikenal oleh negara besar lainnya. Padahal faktanya Indonesia sangatlah dikenal di mancanegara.
banyak orang luar ingin belajar dan ingin mengetahui tentang budaya yang ada di Indonesia. Bahkan mereka sangat mencintai Indonesia. Nah, Malaysia yang selalu ingin mengklaim budaya Indonesia tanpa ditelusuri terlebih dahulu, hal inilah yang membuat negara tetangga Malaysia akhirnya malu sendiri. Cindo, atau yang sering disebut dengan Cina Indonesia, adalah kelompok masyarakat di Indonesia yang berasal dari Tiongkok yang berimigrasi ke Indonesia secara bergelombang sejak ribuan tahun yang lalu dengan tujuan perdagangan, diplomasi, keagamaan, dan mencari kehidupan baru. Cina Indonesia sangat mencintai Indonesia. Kebinekaan Cindo lebih kuat dari Cina Malaysia. Nah, Cina Indonesia yang tinggal di Indonesia sangatlah fasih dalam berbahasa Indonesia. Beda halnya dengan Cina yang menetap di Malaysia. Bagaimana cuplikannya? Yuk kita lihat sahabat Kamila. Tapi jujur ya guys ya, aku sebagai Cina baik hati ya. Aku nggak. Jujur, aku sangat baik hati ya. Wah, pasti sekali ya sahabat Kamila dalam berbicara bahasa Indonesianya. Indo, ya iyalah, gue bisa bahasa naon atuh. Nggak bisa bahasa Mandarin. Inilah cuplikan kefasihan orang Cina di Indonesia. Mengapa sangat berbeda sekali dengan Cina di Malaysia? Yuk kita cari tahu sahabat Kamila. Sebagian besar orang Tionghoa di Malaysia adalah keturunan pendatang Tiongkok sejak abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20. Perbedaan dari bahasa sangatlah jelas. Warga Tionghoa di Indonesia sangat menghargai Sumpah Pemuda yang menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hal inilah yang menunjukkan asimilasi bangsa Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Nah, sedangkan warga Tionghoa Malaysia lebih fasih berbahasa Mandarin atau bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar, karena di Malaysia menerapkan sistem pendidikan vernakular. Indonesia. Sorry? Indonesia. Where you guys from? You speak Malaysian? Of course. How do you say how are you in Malaysian? Apa kabar? That's Indonesian. No. Similar. So in Indonesian it's apa kabar and Malaysia is Apa kabar? Sangatlah jelas ya sahabat Kamila, orang Tionghoa sangatlah fasih berbahasa Indonesia. Dan orang Tionghoa sangat mencintai Indonesia, sekalipun mereka sudah pulang ke negara asalnya. Mereka tetap mengakui sebagai warga negara Indonesia. Beda halnya dengan Malaysia. Para pemuda Malaysia lebih fasih berbahasa Inggris daripada berbahasa Melayu. Terima kasih yang sudah menonton sahabat Kamila. Jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.